Pembahasan soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum untuk SMA maupun MA. 1. Asesmen bentuk pilihan ganda. Bentuk soal numerasi yang pertama berbentuk pilihan ganda. Kita divisualisasikan dengan satu tabel dan satu buah diagram, di mana tabel dan diagram tersebut menggambarkan waktu dekomposisi sampah organik dan waktu dekomposisi sampah anorganik. Untuk menghemat waktu, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca soal agar kita mengetahui pertanyaan apa yang ditanyakan oleh soal tersebut. Dengan begitu, kita akan lebih fokus nantinya untuk membaca tabel ataupun membaca diagram. Soalnya berbunyi, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Pilihan gandanya adalah A. 100 tahun, B. 250 tahun, C. 375 tahun, D. 475 tahun, dan E. 575 tahun. Untuk menjawab soal ini, kita cukup mencari kata kunci di dalam soal. Yang pertama, kata kunci yang dapat kita temukan adalah popok sekali pakai, plastik, dan kulit sintetis. Maka ada 3 kata kunci yang perlu kita cari di dalam tabel ataupun di dalam diagram, yaitu pertama adalah popok sekali pakai, yang kedua adalah plastik, yang ketiga adalah kulit sintetis. Dari jenis tersebut, plastik dan kulit sintetis terdapat pada diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Dengan begitu, kita fokus kepada diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Berikutnya, sampah plastik berada pada angka 400 tahun. Berikutnya, kulit sintetis berada pada angka 500 tahun. Kemudian, kita lihat clue-nya. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Kita lihat plastik 400 tahun. Artinya, popok sekali pakai membutuhkan waktu lebih dari 400 tahun. Clue yang kedua, kita lihat kulit sintetis. Clue-nya adalah kurang dari kulit sintetis. Waktu yang dibutuhkan kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika terdapat kata kurang dari 500 tahun, maka waktu dekomposisi popok sekali pakai di atas 400 tahun dan di bawah 500 tahun. Setelah itu, kita lihat pilihan ganda yang disajikan. Dari 5 pilihan ganda tersebut, manakah pilihan ganda yang menunjukkan angka di antara 400 sampai 500 tahun? Ya, jawabannya adalah D, yaitu 475 tahun. 2. Asesmen bentuk pilihan ganda kompleks. Soal ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks, di mana terdapat lebih dari 2 jawaban benar di dalam satu soal. Kita baca soalnya. Jika sampah anorganik ini dibuang secara bersamaan, pilihlah pernyataan yang benar tentang lama waktu dekomposisi dari sampah tersebut. Pilihan pertama, kulit sintetis lebih lama terurai dibanding sampah lain. Pilihan kedua, karena baja memiliki tekstur keras, baja lebih lama terurai dibanding plastik. Pilihan ketiga, kaleng aluminium membutuhkan waktu 400 tahun untuk terurai. Pilihan 4, plastik membutuhkan waktu 400 tahun untuk terurai.
Pilihan 5, kaleng aluminium lebih lama terurai dibandingkan baja. Dari soal tersebut, yang perlu kita garis bawahi adalah sampah anorganik. Maka, visual kita akan tertuju kepada diagram sampah anorganik yang berada di sebelah kanan. Oleh karena itu, kita tidak perlu melihat tabel di sebelah kiri. Setelah itu, kita harus mencocokkan setiap pilihan dengan gambaran yang berada pada diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Yang pertama, kulit sintetis lebih lama terurai dibanding sampah lain. Benar atau salah? Benar. Yang kedua, karena baja memiliki tekstur keras, baja lebih lama terurai dibanding plastik. Benar atau salah? Salah. Yang ketiga, kaleng aluminium membutuhkan waktu 400 tahun untuk terurai. Benar atau salah? Salah. Yang keempat, plastik membutuhkan waktu 400 tahun untuk terurai. Benar atau salah? Benar. Yang terakhir, kaleng aluminium lebih lama terurai dibanding baja. Benar atau salah? Ya, jawabannya benar. Jawaban benar tersebut itulah yang disebut dengan jawaban atau pilihan ganda kompleks. 3. Asesmen bentuk menjodohkan. Di dalam soal menjodohkan, kita akan diberikan pilihan untuk memilih pasangan mana yang sesuai dengan tabel yang sudah disajikan. Dapat kita lihat pada tabel waktu dekomposisi. Untuk material organik, kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, dan kertas tisu 5 minggu. Mari kita lihat untuk kulit pisang. Pada tabel kulit pisang 6 minggu, maka harus kita cari yang mana merupakan pasangan dari kulit pisang. 5 minggu, 60 hari, 8 minggu, 5 bulan, atau 42 hari. Karena pada tabel kulit pisang adalah dalam satuan minggu, maka kita harus menjadikan semua pilihan menjadi satuan minggu. 5 minggu, salah. 60 hari sama dengan 8 minggu, salah. 8 minggu, salah. 5 bulan sama dengan 20 minggu, salah. 42 hari sama dengan 6 minggu. Jadi, jawaban untuk kulit pisang berada paling bawah, yaitu 42 hari. Kantong kertas 8 minggu, maka kita cari jawaban yang menunjukkan 8 minggu. Berada pada jawaban nomor 3. Kulit jeruk. Kulit jeruk pada tabel yaitu 5 bulan. Maka kita harus cari pasangan untuk kulit jeruk yaitu 5 bulan. Berada pada baris nomor 4. Kertas tisu. Pada tabel, kertas tisu 5 minggu. Berada pada kolom nomor 1. Sisa apel. Pada tabel, sisa apel yaitu 2 bulan. Jika kita lihat, maka 2 bulan sama dengan 60 hari. 4. Asesmen bentuk jawaban singkat. Soal numerasi isian singkat. Pada soal ini, kita akan diminta untuk mengetik isian singkat sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh soal. Pertanyaannya adalah, pada toko beras tersebut, jenis beras yang paling banyak terjual adalah, maka visualisasi mata kita harus tertuju langsung kepada diagram. Jadi untuk menghemat waktu, kita tidak perlu untuk membaca secara keseluruhan deskripsi yang berada di atas diagram. Langsung kepada diagram yang dipinta. Yang ditanya adalah beras yang paling banyak terjual. Maka kita lihat di dalam diagram tersebut. Untuk berwarna biru adalah persediaan dan untuk yang berwarna oranye adalah beras yang terjual. Dari diagram tersebut,
Warna oranye yang paling tinggi adalah beras rojo lele. Oleh karena itu, maka jawabannya adalah rojo lele. Lima, asesmen bentuk uraian. Soal numerasi uraian. Di dalam AKM, kita juga nanti akan dituntut untuk menguraikan soal yang cukup panjang atas pemahaman kita terhadap sebuah masalah. Contoh soal ini adalah bagaimana kita melihat dan membaca waktu dekomposisi sebuah sampah. Soalnya adalah, seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan sampah anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Pertanyaan ini harus dijawab terlebih dahulu dengan kata "Iya, saya setuju" atau "Tidak, saya tidak setuju". Jika jawaban kita "Iya, saya setuju", maka kita harus menguraikan alasan apa yang membuat kita memilih jawaban setuju. Dari soal tersebut, jawaban "Iya, saya setuju" dengan alasan sebagai berikut. Saran ibu guru agar tidak menggabungkan waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang karena satuan waktunya berbeda. Walaupun satuan waktunya dibuat sama, akan terlihat ketimpangan pada diagram batangnya, sehingga datanya tidak dapat disajikan dengan baik. Coba perhatikan, rata-rata waktu dekomposisi sampah anorganik adalah ratusan tahun. Jika ingin dijadikan dalam bulan atau minggu, maka akan sangat besar angkanya, hingga mencapai ribuan bulan atau minggu. Sedangkan rata-rata waktu dekomposisi sampah organik adalah beberapa bulan atau minggu saja, paling lama hanya 5 bulan. Jadi, data waktu dekomposisi sampah organik sebaiknya tidak digabungkan dengan data waktu dekomposisi sampah anorganik dalam sebuah diagram batang. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara menjawab soal dengan uraian yang panjang.